Bukan Jokowi kalau ia tidak menanggapi santai terhadap dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Ketika awak media bertanya tentang responnya terkait dengan pemberitaan yang viral bahwa Hasto Kristianto, sang sekjen PDIP, ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dari buronnya Harun Masiku yang sampai hari ini belum diketahui keberadaannya. Maka seorang Jokowi yang memiliki tingkat refleksi dan penguasaan diri sekaligus memperlihatkan kedewasaan politik Jokowi yang sangat tenang dalam pembawaannya. Ia cukup mengatakan dua kalimat. Pertama, hormati proses yang sedang berlangsung, dan yang kedua ia berkata, saya sudah pensiun. Apa yang dikatakan oleh seorang Jokowi ini lagi-lagi menarik untuk kita beri analisis terkait dengan bagaimana kita memaknai pernyataan Jokowi yang penting dalam rangka meneduhkan riak dan kontroversi yang sengaja dihembuskan oleh elit PDIP untuk menyerang Jokowi dan keluarganya sebagai aktor utama yang membuat kisruhnya kehidupan demokrasi di tanah air kita. Bahkan ada tuduhan yang sedang dibangun dan sengaja dikonstruksi dan disebar dalam narasi-narasi yang sadar dibangun dan disampaikan bahwa Jokowi adalah orang yang berada di belakang dari upaya mengobok-obok dan membuat PDIP dalam posisi aut-autan. Bagaimana filsafat menolong kita untuk mempertajam hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan perspektif alternatif dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sebelum kita diskusi lebih jauh terkait dengan dua pernyataan santai dari seorang Jokowi, saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan mengapa konten ini bernama Meragukan Filsafat. Saya terus terang memilih secara sadar nama Meragukan Filsafat untuk memberikan posisi bahwa sesungguhnya berfilsafat itu adalah pengalaman keseharian kita. Semua kita sesungguhnya adalah orang yang sedang berfilsafat dalam konteks hidup sosial, politik, kebudayaan kita, dalam relasi-relasi yang kita bangun. Sesungguhnya kita semua adalah orang yang sedang membangun narasi dalam filsafat yang kita miliki. Jadi filsafat itu bukan sebuah ilmu yang menakutkan, yang abstrak, tetapi justru filsafat itu adalah sesuatu yang keseharian sifatnya. Ketika kita melontarkan gagasan, membangun argumentasi, dan membangun narasi-narasi yang secara sadar kita diseminasikan atau kita share, kita bagikan kepada orang lain, maka itu adalah filsafat. Dalam konteks itu, teman-teman, saya ingin menggunakan tema atau topik atau nama akun ini dengan Meragukan Filsafat. Itu maksudnya adalah untuk mendudukkan secara kritis pernyataan-pernyataan yang keluar dari siapapun, dari tokoh-tokoh politik, sosial, atau seorang yang sering memposisikan diri sebagai ahli filsafat. Dan termasuk juga institusi politik seperti partai politik yang juga membangun konstruksi pemikiran filsafat. Saya ingin mengatakan bahwa kita sudah sewajarnya untuk melakukan cara membaca secara kritis, sehingga kita tidak mudah untuk terpancing atau bahkan mempercayai pandangan-pandangan yang kita tidak pernah klarifikasi sebelumnya. Kita menjadi orang yang kemudian tidak membangun literasi yang sehat. Dan karena itu kita seringkali mudah dibohongi, mudah untuk ditipu, dan itulah kegaduhan-kegaduhan yang seringkali diciptakan oleh para aktor-aktor politik atau institusi politik yang sengaja mengeluarkan statement-statement dan dibagikan dalam ruang-ruang publik virtual. Dalam konteks itulah teman-teman, saya juga sering mengatakan bahwa saya tidak bebas kepentingan. Saya juga syarat kepentingan, karena itu saya tidak pernah
memaksudkan konten ini sebagai cara saya untuk menggiring opini agar orang mempercayai pandangan-pandangan saya. Kita harus terbuka dan membiasakan diri untuk berdiskusi dengan banyak perspektif, dan perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus kita sebut sebagai kekuatan dalam kita hidup bersama di tengah-tengah bangsa kita yang memang berbeda dan beragam. Nah, teman-teman, kembali ke diskusi kita hari ini, bahwa saya melihat tingkat kedewasaan berpolitik dari seorang yang bernama Jokowi yang sungguh luar biasa ketika ia memberi respon yang sangat santai dan menunjukkan bagaimana seorang Jokowi memiliki tingkat refleksi dalam hidup sosial politik kebudayaan yang sungguh bisa diteladani. Lagi-lagi saya tidak sedang menggombal terhadap Jokowi, tetapi itulah keyakinan politik sekaligus keyakinan filsafati saya, bahwa tingkat penguasaan diri Jokowi yang tidak mudah terpancing, terprovokasi, dan bahkan kemudian mengeluarkan statement-statement yang justru kontraproduktif terhadap dirinya. Jokowi lagi-lagi ketika merespon pertanyaan awak media terkait dengan bagaimana ia berpendapat ketika KPK sudah menetapkan Hasto Kristianto sebagai seorang tersangka. Ia cukup mengatakan dua kalimat. Yang pertama, hormati prosesnya, dan yang kedua, ia mengatakan saya sudah pensiun. Dua kalimat ini, teman-teman, cukup memberikan pengalaman bagaimana kita memahami seorang Jokowi. Jokowi tidak pernah kita lihat sebagai orang yang kemudian terprovokasi atau kemudian menjadi orang yang emosi dalam merespon realitas politik dan demokrasi di tanah air kita. Ia cukup santai dalam memberikan pandangan dan pendapatnya. Justru itulah yang membuat kita menjadi orang yang bertanya-tanya, mengapa seorang Jokowi tidak menjadi orang yang kemudian senang dan berbahagia, atau menjadi orang yang kemudian memberikan bumbu-bumbu lewat kata-kata yang ingin menunjukkan bahwa apa yang ia mau perlihatkan dalam tanda kutip seperti dendam politik itu mau ia bagikan lewat penyampaian-penyampaian kepada awak media yang bertanya tentang responnya terkait dengan status tersangka seorang Hasto Kristianto. Saya justru mengatakan, teman-teman, bahwa kita mendengar seorang pemimpin seperti Jokowi itu justru menyejukkan kita semua. Ia memberikan pesan bahwa mari proses ini jangan dipolitisasi. Jadi seolah-olah dia mau mengatakan, dan saya ingin memberikan tafsir, bahwa berbagai tuduhan yang seolah-olah dikonstruksi secara sadar oleh aktor dan elit PDIP yang mengatakan bahwa ada politisasi terhadap Hasto Kristianto, atau politisasi hukum atau kriminalisasi terhadap Hasto Kristianto. Itu yang mau dikatakan oleh seorang Jokowi ketika ia menjawab awak media dengan kalimat hormati prosesnya. Artinya Jokowi hendak memberi pesan, biarlah konstruksi hukum itu yang pada waktunya akan terang benderang diperlihatkan oleh KPK. Mengapa KPK itu kemudian menetapkan seorang Hasto menjadi tersangka. Jadi kita tidak perlu kemudian memperkeruh wacana kehidupan politik kita ketika hukum sedang dipastikan diterapkan pada orang-orang yang harusnya memang bertanggung jawab pada proses-proses yang dianggap melanggar hukum yang ada di Republik Indonesia kita ini. Nah, karena itu teman-teman, Jokowi sekali lagi membuat kita tenang bagaimana harusnya merespon terhadap situasi politik yang sedang terjadi. Dan dalam konteks ini, ketika kita sudah mendengar catatan kritis yang diarahkan lagi-lagi oleh Hasto ketika ia tahu ia sudah ditetapkan sebagai tersangka, ia mengatakan bahwa ada aktor politik yang ingin 3 periode menjadi presiden. Dan lagi-lagi itu harus kita katakan, itulah sindiran seorang Hasto, kritik seorang Hasto, bahkan kalimat itu diarahkan pada Jokowi. Lagi-lagi saya mau katakan, teman-teman, bahwa itu bagian dari usaha seorang Hasto untuk mempengaruhi opini publik yang ada di tanah air kita. Kita tidak perlu menjadi orang yang kalut dan kemudian turut emosi. Saya justru lebih setuju mengatakan hormati prosesnya dan biarlah hukum
terang benderang memperlihatkan siapa yang sebetulnya memiliki argumentasi hukum yang sangat mendasar dan fundamental. Dalam konteks ini kita dukung KPK yang sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka dan konstruksi hukum yang sedang dibangun KPK. Demikian juga para pengacara PDIP untuk membela Hasto, itu juga bagian yang harus kita apresiasi. Nah, yang kedua teman-teman, kita juga memberikan catatan menarik ketika Presiden ke-7 Jokowi mengatakan saya sudah pensiun. Ini juga bagian dari bagaimana kita memberikan apresiasi dan sikap respek atau hormat terhadap para mantan pemimpin kita. Kadang-kadang terlalu banyak kita membangun narasi seolah-olah pemimpin kita itu adalah pemimpin yang cacat, celah, dan penuh dengan keterbatasan, dan karena itu kita harus menghinanya habis-habisan. Dalam konteks ini teman-teman, saya ingin memberikan perspektif yang lebih apresiatif bahwa ketika kita mau memberikan respon terhadap Jokowi dan sepak terjang politiknya, memang Jokowi orang yang penuh dengan keterbatasan. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Semua pemimpin penuh dengan keterbatasan. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa Jokowi ketika menjawab awak media bahwa saya sudah pensiun, itu mau memberikan pesan, biarlah pemimpin-pemimpin di waktunya itu hadir dengan tanggung jawab politik. Jokowi sudah selesai dan karena itu tidak perlu semua diarahkan bebannya pada seorang Jokowi. Jokowi adalah aktor politik pada waktunya. Hari ini pemimpinan politik tanah air kita sudah berganti. Dan karena itu berbagai macam kebijakan yang kemudian dilakukan dalam rangka memastikan proses politik demokrasi dengan pola-pola kehidupan hukum yang hendak diterapkan, itu juga adalah pola yang sudah harusnya dilihat sebagai sudah ada dalam rezim politik dan rezim hukum yang berbeda di waktu Jokowi masih memimpin dan menjadi presiden Indonesia. Karena itu, sikap santai seorang Jokowi layak diapresiasi. Ia tidak menunjukkan respon yang senang di atas penderitaan orang lain. Malah ia menolong kita untuk menenangkan diri. Dan itulah penguasaan politik seorang Jokowi yang membuat kita tenang dalam rangka memahami perkembangan politik terkait dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK.